Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga pada sore kali ini kita bisa bersama-sama menyimak kajian kitab Wasiatul Mustafa. Salat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Kaum muslim dimanapun Anda berada, saya Hilal akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan dalam kajian sore pada hari ini. Dan di tengah-tengah kita telah hadir guru kita, Kiai Haji Kang Solehul Hadi. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Mas Hilal. Alhamdulillah, insya Allah Ustadz Solehul Hadi atau yang biasa dikenal dengan Ustadz Icul pada sore kali ini akan berbicara tentang jangan laknat siapapun. Untuk itu ini sangat penting kaum muslim, silahkan nanti bila mana ada pertanyaan dilayangkan ke chatting WhatsApp 0821 336 70.000 atau telepon 024 674 6352. Mari bersama kita menyimak keparan dari Romo Yai. Monggo Pak Yai. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para pendengar radio Dais dan juga radio Gaul dimanapun Anda berada, dan juga kepada para pemirsa MAJT TV yang sedang menyaksikan kajian ini dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, selalu bahagia, tidak ada banyak masalah, walaupun setiap hari selalu ada masalah tiap hari. Tapi yang namanya juga manusia punya hak untuk bisa berbahagia, begitu Mas Hilal? Ya. Hamdan wa syukran, kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia Allah berupa nikmat sehat itu selalu ada pada diri kita. Kita mungkin sulit untuk bisa mensyukuri dengan leluasa karena kita masih merasa masih kurang gitu. Sehingga kalimat syukur sangat enggan untuk kita sampaikan. Maka dari itu mulai sore hari ini kita tidak boleh berat untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Amin. Ini sudah hari yang keberapa ini menjelang Ramadan Mas? Iya. Hamin sekian. Hamin sekian. Kita sudah mau masuk ke Ramadan. Tapi semoga suasana Sya'ban ini ya, karena tarhib Ramadan kita sudah mendekati bulan Ramadan, kita tambah senang. Kita juga melakukannya. Jadi kalau tidak hanya suka gitu loh, Ramadan mau tiba, tapi kita juga harus lebih semangat untuk beraktivitas di dalamnya. Karena seperti yang disampaikan oleh Syekh Athaillah itu kan, ar-raja'u ma qarnahu amalun. Wa illa fahuwa umniyatun kan gitu. Fahuwa umniyatun. Jadi kalau kita tidak pernah melakukan kegiatan yang bermakna dalam bulan Ramadan karena wujud cinta kita, maka itu dianggap sia-sia. Itu kalau menurut Imam Athaillah. Baik, saudara pendengar radio Dais dimanapun Anda berada dan juga radio Gaul serta pemirsa MAJT TV, ini kita akan masuk dalam kajian yang ke-60, wasiat yang ke-60 dari kitab Wasiatul Mustafa, wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang di Rosem atau yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ali baitil kiram tumla jami'i khunihim dalam bi'a wal mursalin wa awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama ilal muslimin jami'in wa malaikatul muqarrabin wa nakhusun ila sahibul kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani
Syaulilalamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu la tal'an musliman wala dabatan fatarji'al la'natu 'alaika. Ya Ali, wahai Ali, la tal'an, ojo nglaknat sira, jangan melaknat kamu, musliman ing muslim, kepada sesama muslim, wala dabatan, wala lan ojo nglaknat, wala tal'an ya artinya jangan melaknat, dabatan ing hewan atau hayawan, fatarji'a mongko bakal balik opo laknat, apa al-laknatu laknat, fatarji'a mongko bakal balik atau nanti akan kembali al-laknatu laknat alaika ing atase sira, kepada kamu. Jadi wahai Ali, jangan melaknat sesama muslim ataupun hewan, karena itu semua akan kembali pada diri kamu sendiri. Ya Aliyu la tal'an musliman wala dabatan fatarji'al laknatu alaika. Maka itu semua akan kembali kepada diri kamu sendiri. Maka ini seperti yang kita tahu di dalam Al-Quran surat Al-Isra. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, maka sebetulnya kamu telah membuat baik kepada diri kamu sendiri. Wa in asatum, dan apabila sebaliknya itu berbuat buruk, maka ya falaha, maka kamu juga akan mendapatkan hal yang sama. Ini berarti sebetulnya sudah diingatkan di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah sudah berwasiat kepada Sayyidina Ali, yang tentunya ini kepada kita semua. Jadi bukan berarti kalau kepada Sayyidina Ali berarti kita nggak kena gitu. Mosok kudu disebutkan satu-satu gitu. Bahkan di sini ada Mas Hilal, Mas Aldi, kan nggak mungkin. Jadi harus sebagai contoh ya, contoh example, contoh bagi sesama muslim atau setiap orang muslim, bahwa la tal'an musliman wala dabatan fatarji'al la'natu 'alaika. Ini ya harus kita ingat bahwa ini adalah wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau dalam perkumpulan, dalam persahabatan, komunitas itu tidak boleh saling melaknat. Melaknat itu gini, kalau ada sesuatu yang tersinggung, misalnya saya tersinggung dengan Mas Hilal, tersinggung dengan ucapannya, maka saya akan melaknat Mas Hilal, nanti besok kamu akan aku kutuk kamu menjadi serigala. Kayak film-film itu. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena gini, khawatirnya ya, ini seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Syekh Alawi Al-Haddad ya, dalam kitab risalahnya itu menyampaikan begini, di dalam halaman 141 kalau tidak salah, menyampaikan kalau sampai kamu melaknat seseorang, sahabat, pas itu waktu mustajabahnya, gitu, pas Allah ngabulkannya, ini nanti berbahaya. Nah, ketika nanti kena, itu bisa kena kamu sendiri gitu. Jadi hukumnya itu tidak diperkenankan. Bahkan ini sudah masuk dalam kajian-kajian ya, di dalam kajian kitab-kitab yang lainnya juga. Imam Al-Ghazali itu membahasnya di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian di dalam Ihya Ulumuddin disampaikan pula bahwa kalau kita melaknat seseorang, maka laknat itu akan justru kembali kepada diri kita. Sesungguhnya orang yang baik itu ketika tersinggung hatinya, beristighfar, astagfirullahaladzim. Karena kalau tersinggung kan kadang-kadang tersinggung, orang lain aja nggak berani ngata-ngatain saya kok, malah dirimu bisa berani-beraninya mengatain saya. Ini kan kadang-kadang ego yang sangat tinggi itu yang kemudian akan melahirkan laknat. Dasar kamu laknat, ya laknat bukan nggak harus menyampaikan kata laknat gitu. Bisa jadi menyampaikannya hanya begini, oh awas ya kamu nanti besok jadi anak durhaka, kamu nanti jadi akan menjadi anak yang gagal gitu, karena sama sahabatmu tidak baik, pelit gitu kan dan sebagainya. Nah ini bermasalah. Terus kemudian gini, pesan yang sangat kita harus ikuti di dalam wasiat ini adalah kita hendaknya itu menjauhi kata-kata buruk di saat kita sedang marah. Maka kata Rasul, la taghdab walakal jannah. Jangan marah karena kamu akan dapat surga. Surga itu bukan berarti lantas kita diberi surga di akhirat saja. Tidak begitu, tapi di dunianya itu mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan kedamaian, keakraban dengan sahabat. Tidak ada perselisihan. Ingat, sahabat itu kalau sudah kena sedikit luka hatinya, itu nanti
yang terjadi adalah tidak akan lama persahabatan itu. Walaupun tetap baik, tapi Iya. tetap ada goresan-goresan yang masih membekas. Jadi istilahnya sakit tak berdarah. Iya. Anak muda kalau menyampaikan begitu. Jadi biasanya kalau yang punya dendam-dendam itu, ya, itu tolong dendamnya dihilangkan karena akan menimbulkan ungkapan-ungkapan kebencian kepada seseorang yang membuat dia marah sehingga akan muncul sumpah-sumpah. Kalau orang mengatakan itu namanya sumpah serapah. Iya. Ini berbahaya. Tidak dibenarkan di dalam Islam. Ini jelas semua orang tahu, tapi tinggal ngamalkannya. Bagaimana sih mengamalkan supaya kita itu tidak mudah untuk bisa mengata-ngatain orang gitu. Apalagi sampai ngata-ngatain dan sampai ada keluar lakop. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Jelas itu adalah Quran. Kalau kita nggak bertobat ketika kita ngata-ngatain orang dengan lakop-lakop, karena kita kebenci loh, awalnya benci loh. Jadi kalau lakop-lakop kesepakatan sih tidak apa-apa. Misalkan Mas Hilal itu namanya Hilalku datang menyinari. Yang ini bentar lagi Ramadan kan. Lagu itu berarti kan bukan hilal ujaran istilahnya karena saya ingin menjatuhkan Mas Hilal, bukan. Tetapi kata-kata itu adalah karena memang Mas Hilal itu suka ngitung bulan gitu kan, suka ngitung hisab gitu, hisab tanggal gitu kan, karena ahli falak. Ini contohnya. Itu yang bisa kita sampaikan salah satunya. Kemudian jangan sampai kita mudah mengungkap, mudah marah dulu. Jadi makanya kurangi marah. Iya. Ini loh. Karena marah itu ternyata bisa berakibat fatal. Banyak kasus loh ini. Banyak. Di sekitar kita kan banyak itu, terutama di daerah Indonesia Barat. Itu ada kemarin barusan ada yang wafat dibakar. Kemudian ada yang wafat di apa namanya? Dicor gitu kan. Ya nggak tahu alasannya apa. Itu masing-masing punya masalah. Tetapi karena marahnya itu. Iya. Marahnya itu sehingga membuat emosi yang meluap sehingga menjadi bencana. Maka kalau boleh dirubah lagi, misalkan ditambahi idza ghadabta wala kenar kan gitu. Jadi kalau kamu marah maka kamu akan dapat bencana, neraka. Maka betul dia langsung ikut bunuh diri dan sebagainya. Ada yang malu kemudian lari, ketangkap juga gitu. Ini karena awal dari kemarahan yang tidak terkontrol. Maka orang tersinggung, dia marah lalu dia melaknat, menyumpahi, mendoakan buruk baik untuk dirinya sendiri mungkin karena dia mungkin dicoba oleh Allah dengan kekurangan banyak sekali. Kemudian dia sampai doa, ya Allah, saya pengen diambil sekarang. Karena pesimis, tidak semangat lagi karena dirinya seolah-olah sudah gagal. Padahal hidup kan tidak hanya hari ini tapi besok juga. Dan kita tahu wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kadang-kadang ini masalah yang sangat dominan di dalam lingkungan kita itu adalah masalah rezeki. Orang yang merasa kekurangan rezeki, dia terus kemudian lemah dalam motivasi hidupnya. Tiba-tiba ada teman yang bikin marah. Setelah marah nyumpah ini kan awalnya kan dari situ. Maka awal kali untuk mendamaikan seseorang kadang-kadang juga harus dipikirkan perutnya gitu. Bukan memikirkan buncit atau langsing tapi memikirkan sudah makan belum dia. Mau kita ceramai dia lapar. Susah itu maksudnya. Kemudian kalau misalkan mau kita ajak bicara serius malah dia masih waduh perutnya belum diurus ya. Sehingga yang terjadi ya ora urus. Jadi nggak akan mendengarkan kita. Ini masalahnya. Dan para pendengar radio Dais dan juga radio Kaul serta pemirsa MNCT TV, ya saya juga berwasiat kepada saya sendiri. Jadi jangan sampai kita mudah untuk ngata-ngatain orang lain, menyumpai orang lain, bahkan anak kita. Nah, yang punya anak ini, yang sudah punya anak, yang punya keturunan, kemudian anak nakal sedikit, dasar anak kurang ajar anak. Nah, ini masalah lagi. Kenapa? Karena apalagi seorang ibu ini biasanya. Ibu itu kalau sampai melaknat, sampai mengata-ngatain anaknya yang nggak baik-baik, ini nanti kabul. Contoh yang kabul yang positif ini adalah imam besar Mekah ya. Mekah Al-Mukarramah Masjidil Haram, yaitu Syekh Sudes. Itu kan dulu waktu masih kecil, masih balita. Gesitnya luar biasa, lincahnya luar biasa, nggak katakan nakal karena anak kecil kalau nakalnya sebatas wajaran itu kan berarti lincah gitu. Dia mengganggu masaknya si ibu gitu kan di dapur sampai akhirnya tumpah semua itu gandum-gandumnya kan kalau di sana kan bikinnya roti gitu. Setelah tumpah semuanya, ibunya marah. Marahnya bukan marah melaknat ya. Marahnya tuh gini, tak doakan kamu nanti kamu jadi imam Masjidil Haram gitu. Ternyata betul dewasanya bisa menjadi imam Masjidil Haram dan suaranya sudah sering kita dengar. Merdu sekali, apalagi kalau sholat subuh pakai doa kunut, wah sambil nangis-nangis gitu. Nah,
Sekali lagi ini para pendengar dan juga para pemirsa MICT TV, seorang ibu terutama, karena engkau adalah madrasah pertama bagi anak-anak, ya, maka jangan sampai sering ngatain anaknya dengan kata-kata yang negatif. Emosi itu biasanya tak terkontrol. Tapi jika emosi sedikit diarahkan, bisa nggak ya? Bisa nggak? Coba marah tapi bisa ngontrol nggak? Kata-kata yang keluar itu, kata bajigur bapak keluar semua itu misalnya, bisa dikontrol, terus nanti keluar kata-kata dasar kamu anak baik ya, kamu anak soleh ya, gitu. Bisa nggak kira-kira? Susah ya. Tapi itu ibu dari salah satu syekh kita, yaitu Imam Masjidil Haram, bisa membelokkan kemarahan itu dengan kata-kata yang enak didengar, yang akhirnya menjadi doa yang bisa terkabulkan. Maka begini, ini saya tekankan kembali, terutama ibu-ibu, karena bahaya loh. Seandainya mengatakan sesuatu yang buruk kepada anaknya, ini nanti berimbas kepada masa depan anaknya. Jangan sampai kita mengatakan kata laknat terhadap anak, karena jika sampai kita mudah mengatakan itu, bahkan menjadi santapan sehari-hari, maka yang terjadi anak itu akan menjadi anak yang tidak sukses, gagal, pastinya tidak punya motivasi, dewasanya pasti akan terkekang dan sebagainya. Karena sering dimarahi, dikata-katain dan sebagainya. Mungkin itu dulu mungkin ya. Oke, jadi tadi itu ada kalanya sumpah yang kita ucapkan ketika marah itu berbarengan doanya malaikat. Betul. Nah, atau malaikat lewat gitu ya. Nah, ya, jadi kalau orang-orang di sekitar kita kan, orang babah kan biasanya gitu. Ojo melayu-melayu, ojo ngomong sama orang, mengko ndak malaikat ya. Wah, ono kesambet setan dah kayak kan gitu. Jadi ada kayak gitulah. Iya. Mending yang baik-baik. Yang baik-baik. Bisa enggak? Coba praktek. Bisa. Marah tapi omongannya baik-baik. Gimana coba ya coba sekarang. Tapi ini susah itu ya. Susah, tapi susah. bisa ya. Contohnya semisal sudah ada ya. Raimu apik gitu ya. Jadi wajahnya kamu tuh nyebelin banget gitu nyebelin ya. tapi kamu tuh wajahmu ganteng banget ya. Raimu ganteng gitu. Ini kan gak jadi ngejek nih. Enggak. Tapi muji dia. Muji. Baik kaum muslim, ini kita akan jeda setelah nada berikut ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan bahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada.
Baik kaum muslim, kembali lagi bersama kami di 107,9 FM dan Radio Gaul FM. Kaum muslim silahkan bila mana ada pertanyaan dilayangkan ke chatting WhatsApp 082133670000 atau telepon 0246746352. Silahkan kaum muslim. Pak Yai, ini ada pertanyaan. Tadi kan kita tidak boleh melaknat kepada siapapun. Gitu kan ya, temanya, betul. Tema umumnya seperti itu, tidak boleh melaknat pada siapapun. Lalu bagaimana semisal kita itu ada saudara muslim kita yang dibunuh, yang dicaci maki seperti orang-orang yang di Palestina itu oleh para Zionis itu dihantam seperti itu. Nah, apakah kita boleh melaknat mereka? Kalau melaknat Zionis yang menzolimi orang-orang Muslim Palestina, ini tidak masalah mungkin ya. Seperti halnya Allah melaknat para iblis. Kemudian kata Allah, iblis itu kan berawal dari kata qat'un min rahmatillah. Jadi putus dari rahmat Allah. Berarti itu udah laknatullah, yang dilanat oleh Allah. Jadi menurut Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyampaikan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah di halaman 141, itu dijelaskan bagaimana kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi. Misalkan kita melaknat seseorang yang kemungkinan satu Allah setuju, sepakat dengan laknat itu, sehingga Allah akan menerimanya dan melaknat orang tersebut. Seperti halnya mungkin contoh Yahudi yang menyerang Israel, menyerang Palestina. Ini juga kita perlu untuk kita melaknat dia. Kan kita nggak setuju gitu loh dengan perilaku mereka yang luar biasa gitu kan, menzolimi orang-orang Muslim. Terus kemudian kemungkinan yang kedua adalah laknat kita terhadap seseorang yang tidak direstui Allah gitu. Jadi contohnya misalnya orang baik-baik hanya karena emosi, kita tersinggung dengan ucapannya kemarin, padahal niatnya bercanda mungkin, itu yang kemudian bisa jadi Allah tidak setuju dan itu akan berimbas kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita lihat dari pendapatnya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Oke, baik. Semisal kasusnya seperti ini Pak Yai. Ada orang yang menjengkelkan. Kemudian kita doakan mudah-mudahan kamu mati gitu. Ditabrak mobil gitu ya. Tiba-tiba dia ditabrak mobil meninggal. Nah itu apakah kita berdosa atau bagaimana Pak ya? Nah itu dia, doanya kita yang kabul. Makanya kan tadi khawatirnya ada malaikat yang mengkabulkan, mengaminkan doa kita gitu. Amin gitu kan. Langsung beres gitu kan. Nah kita sebaiknya hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi dia kena musibah mungkin karena kita yakin itu takdir ya. Tapi takdir itu kan bisa ada yang namanya takdir mubrom, ada yang takdir muqabalah. Mu'alak ya. Oh ya, mu'alak sama mubrom. Kalau mu'alak itu kan berarti sudah tergantung usaha dari kita atau tergantung dari kreativitas kita. Tapi kalau mubrom itu kan berarti sudah ketentuan di zaman azali sana. Nah, bisa jadi itu mu'alak. Kenapa mu'alak? Iya, karena doa kita gitu. Nah, itu resikonya. Makanya waduh kok kemarin sebetulnya aku masih punya rasa, maksudnya masih punya rasa persahabatan dengan dia, masih punya jiwa kasih gitu terhadap teman kita itu yang wafat tadi. Tapi gara-gara tak sumpahi tadi langsung kabul lah. Penyesalan nanti yang akan terjadi pada diri yang nyumpahi gitu. Nah, semisal nih kita ditempeleng oleh orang itu ya. Orang ini nempeleng kita, mestinya kan balasannya kita tempeleng balik nih. Nah tapi ternyata dia meninggal ditabrak mobil gitu kan. Artinya kan menang banyak lah kita kayak gitu. Menang banyak. Tapi asal tidak melaknat apapun, tidak mengucapkan apapun, tidak mendoakannya. Tapi kalau misalkan dia kena sendiri ya wallahu alam, itu kan berarti sudah qadrullah. Jadi bukan karena kita yang menyumpahi dia gitu. Tapi sebaiknya ya kita tetap harus mengontrol omongan gitu. Jangan sampai dengan adanya kekecewaan kita yang mendalam sekali, kamu telah mengecewakanku untuk 100 kalinya gitu. Jadi perkataan itu adalah doa gitu ya. Perkataan itu doa. Maka di pembahasan sebelumnya itu kan ada, kalau tidak salah sudah dibahas sama Amin ya, bahwa mulut itu mirip harimau atau istilah bahasa di dalam kitab bahasa Mustafa itu kalbun, mirip anjing, bahaya. Kalau dilepas bahaya gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Pak Yai dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang Islam yang tidak mau sholat, ditambah kalau kencing tidak pernah mau cebok? Bagaimana cara kami menasihatinya kalau takut khawatir nanti ketika dinasihati dia marah dan tersinggung? Dari Pak Humaydi, penjahit permak di Jalan Gajah Semarang. Terima kasih. Pak Humaydi, ya semoga masih mendengarkan. Saya akan sedikit jawab ya. Kalau ada yang sulit untuk diingatkan sholat,
ya yang penting kewajiban kita mengingatkan sudah selesai. Jadi nggak usah maksain malah didorong-dorong langsung dikebir banyu kan wudu, itu jangan. Ya biarkan saja. Apalagi kalau dia marah-marah ya dengerin aja. Karena Pak, marahnya dia itu tak akan berimbas apapun terhadap diri panjenengan, tapi justru akan merusak dirinya sendiri. Terus kemudian kalau misalkan ada yang pipis tapi tidak cebok, itu kan jelas sangat tidak dianjurkan sangat tidak diinginkan oleh agama kita. Karena kan banyak dosa, banyak siksa kubur yang terjadi itu karena persoalan sepele, yaitu pipis ora wawi. Ya bahasanya apa ya, wawi? Iya, tidak tuntas. Tidak tuntas, tidak cebok. Masih kadang-kadang keluar dan sebagainya. Atau kalau penyakit biasa tidak masalah. Tapi kalau misalnya tidak penyakit tapi dia sudah tidak mau cebok atau tidak mau, ya itu bermasalah. Seperti halnya yang terjadi kalau kita mungkin jalan-jalan melihat pemandangan yang indah gitu kan, di pinggir jalan ada air mancur gitu. Air mancur di ban gitu misalkan. Nah itu kan itu oknum. Jadi tidak semuanya seperti itu. Tapi kalau misalnya melihat seperti itu ya monggo. Ya kita husnudzon aja. Siapa tahu dia tetap mengambil air untuk buat bersih-bersih, untuk bersuci, untuk istinja. Bisa jadi dia ambil air yang dibawa dia di kabin mungkin ya, air aqua atau air apalah gitu. Nah, bisa jadi kita. Oke, jadi tapi jangan suudon lah gitu. Nah, jadi dari segi agama tidak baik dan dari segi kesehatan pun tidak baik. Tidak baik, itu nanti jadi penyakit itu bahaya. Oke. Kemudian Pak Yai, ini kalau semisal ada seorang ibu sudah terlanjur berucap kepada anaknya, semisal dia ucapkan wah dasar kayak monyet seperti ya. Ini terucap dari lidah seorang ibu, tiba-tiba anak ini suka manjat-manjat gitu. Nah, akhirnya nih apa yang dilakukan seorang ibu ketika memang sudah terlanjur mengucapkan dan anaknya seperti itu gitu. Kalau kita ya sebaiknya tuh baca istighfar sebanyak-banyaknya, apalagi di bulan Sya'ban. Seandainya itu terjadi di bulan Sya'ban, bulan yang memang diperintahkan untuk memperbanyak membaca istighfar dan juga sholawat, karena kan memang wahyu tentang perintah sholawat itu ada di bulan Sya'ban juga. Nah terus sebenarnya gini, terjadi anak sudah pandai manjat. Nah, kalau manjatnya dimanfaatkan dengan baik, bisa jadi atlet panjat tebing gitu. Iya. Tapi kalau misalnya panjatnya kayak, nah itu ya, yang sebelah itu ya, berarti segera bertaubat. Istighfar dibancai lah, didoain, selamatin, minta maaf lah sama Allah. Dan anaknya dilus-lus kepalanya minta maaf. Bahaya. Anak itu kan amanah. Jadi kalau sampai kita mengata-ngatain anak kita sendiri itu kan kita harusnya merasa berdosa. Karena itu bukan kita yang bikin gitu loh. Anak kan ciptaan Allah yang dititipkan kepada kita. Jadi kalau ada istilah anakku dikungkung enggak benar, itu kan beda ya. Bukan membuat secara hakikinya itu yang buat kan Allah gitu. Yang dititipkan kepada kita. Kita hanya wasilah. Maka sebaiknya seorang ibu ya sebisa mungkin lah kurangi ucapan-ucapan yang tidak baik. Apalagi terhadap suami nih. Ayo yang punya suami yang kadang berantem, ya marah-marah gitu. Suaminya jangan diunek-unek kayak bahaya. Surga ibu kan ada di telapak kaki suami. Walaupun suami itu surganya di telapak kaki ibunya. Jadi urut itu. Iya. Jadi intinya kurangi marah, apalagi sampai dengan anak itu jangan sampai kita ngata-ngatain gitu kan, jangan sampai. Oke, kemudian orang yang melaknat itu dikarenakan marah. Nah, sekarang apa yang mengakibatkan seseorang itu suka marah-marah gitu? Orang yang suka marah biasanya kalau aktivitasnya banyak kurang istirahat. Biasanya begitu kalau pengalaman itu ya. Terus kemudian kalau misalnya itu ada telepon dulu. Oke, baik. Dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hilal dari Mas Indra. Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada itu kaidah fikih berdasarkan abjad yang berbunyi apabila bertentangan mafsadah kerusakan maka ditinggalkan yang lebih besar madorotnya dan dikerjakan yang lebih ringan madorotnya. Artinya kita dibolehkan diam ketika melihat kemungkaran bila ingkarnya terhadap kemungkaran itu akan membawa bahaya kepada dirinya. Itu banyak di sini orang dolim macam-macam, kalau dilihatkan merajalela, kalau diberitahu malah mudah ya. Itu kalau dibiarkan kan bagaimana Pak Yai pendapat tuh menyikapi hal tersebut yang orang-orang yang gitu itu Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Pak Indra berkaitan tentang kaidah fikih. Oh ya. Ida ijtama'at daruratan wa ayya a'zamuhuma birtikabi akhafihima gitu. Gimana tuh Pak Yai? Jadi kalau terjemahnya apa tadi yang kalau semisal ada dua mudarat berkumpul, maka ambil yang lebih ringan. Nah, jadi kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, tapi mudaratnya besar. Mudaratnya nanti orang ini malah ini ke kita. Tapi kalau tidak disampaikan malah merajalela kemaksiatan. Berarti ambil yang ringan saja gitu. Ya, Jangan sampai yang mengakibatkan mudarat yang lebih besar. Contohnya misalnya begini, kita bisanya nahi mungkar, amar ma'ruf, tidak bisa nahi mungkar, maka jangan kita ambil langkah nahi mungkar karena itu madornya mungkin lebih besar. Tapi amar ma'ruf yang diiringi dengan teladan-teladan. Gitu. Misalnya ini masalah dakwah seperti tadi yang mengingatkan orang sholat, terus kemudian bikin masalah, ya udah mengingatkannya dengan tidak langsung kepada kamu tidak begitu, tapi dengan ketika ada suara adzan langsung ambil air wudhu. Mau apa? Mau sholat gitu kan. Sholat di depan dia gitu. Seperti itu. Jadi pakai kinayah supaya tidak banyak madurat yang bisa menunjukkan. Jadi dakwahnya bilhal gitu. Bilhal. Misalkan sedekah pun juga jangan sampai kita, wahai teman-teman sahabat-sahabat, kita harus sedekah sekarang juga di sini. Kalau tidak nanti sedekahnya itu kalau tidak nanti dirimu tidak mendapatkan pahala apapun. Kan itu kan halah, cuma bicara kan gitu kan. Tapi kalau kita bikin, ya udah kita akan menggalang dana untuk pembangunan kamar mandi masjid. Ini saya akan nyumbang sekian. Nanti istri saya juga sekian. Nah, dengan begitu memulai nanti tanpa kita ngomong dan tanpa kita bilang, ayo dirimu semuanya nyumbang, tidak begitu. Tapi cukup dengan saya memberikan sekian kan. Monggo bisa diteruskan. Siapa yang mau nyumbang lagi boleh kan gitu toh. Bilhal gitu. Ini tadi ada kemaksiatan di suatu kampung seperti itu, artinya kan kemungkaran. Nah, itu sikap kita itu apakah enjoy aja dengan kemungkaran tersebut, atau hati kita ada perasaan tidak nyaman, berontak atau gimana Pak? Kalau tidak nyaman iya, berontak boleh. Kenapa? Karena itu ad'aful iman. Jadi wadzalika ad'aful iman. Jadi yang ketiga itu adalah yang paling apesnya iman atau yang paling lemahnya iman. Karena yang pertama itu jika kita punya kedudukan, misalkan kita sebagai ketua RW misalnya, di lingkungan kita kok ternyata ada kondisi bermain itu togel, misalkan ada yang main kartu tapi pakai uang, perjudian, itu maksiat ya. Kemudian kita selaku ketua RW kita punya peraturan. Jadi menindaklanjuti adanya laporan dari warga dan sebagainya. Ini saya berpedoman dengan ini karena saya sebagai ketua RW memutuskan tidak boleh ada ini. Itu karena dia punya kedudukan dengan tangan. Kemudian kalau misalkan tidak bisa dengan tangan, ya minimal dengan lisan. Kita menyampaikan dengan mo'idoh. Kan mo'idotul hasanah, menyampaikan dengan cara yang baik, yang lemah lembut, lintalahum, juga tidak menyindir. Jadi misalkan Bapak Atmo namanya, kita bilang Pak Atmo itu yang suka, nggak boleh gitu. Jadi kita kurangi menyindir-nyindir gitu. Jadi tujuannya apa ya? Pilihan tadi ya biar tidak ada masalah, tidak ada madharat, tidak ada peperangan dan sebagainya. Terus yang ketiga karena kita ya juga nggak punya kedudukan apapun di kampung, kita juga tidak bisa mo'idoh, kita undangkan kiai juga. Tapi kalau misalkan tidak, ya paling tidak kita astagfirullahaladzim, semoga engkau memaafkan mereka ya Allah gitu. Anak-anak kita jaga, ojo metu-metu engkau ndak malah melu-melu gitu. Istri waktu mau keluar, jangan keluar, nanti tidak malah ghibah gitu kan. Karena di kampung kan biasanya begitu kan. Mohon maaf ya Bu ya. Ibu para pendengar, biasanya kalau di rumah itu kan suka majelis taklim al-ghibahiyah gitu. Bahaya ini. Ada dua kelompok katanya. Ibu-ibu kalau ketemu itu, yang pertama kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua Ahlul Ngurumpi berjamaah. Al-ghibah berjamaah gitu ya. Jadi memang dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek seperti itu Pak Yai. Mungkin ada lagi pesan-pesan yang hendak disampaikan pada para pendengar Pak Yai. Untuk materi kita kali ini adalah jangan sampai kita melaknat kepada siapapun. Maka yang pertama, langkah awal untuk kita supaya tidak sampai melaknat kepada siapapun, kita kurangi marah kita. Kemudian enjoy dalam bersikap. Misalnya ada teman mau bercanda dan sebagainya, kita tahu karena kalau itu bercanda maka tidak ada
alasan bagi kita untuk marah ataupun tersinggung. Oh, itu hanya bercanda. Oh, ternyata menyinggung hati saya. Astagfirullahaladzim, semoga tidak sampai ke dalam. Terus kita jangan sampai mengucapkan kata-kata negatif atau mencemooh atau bahkan mendoakan yang buruk kepada mereka yang tadi menjengkelkan hati kita. Karena pada prinsipnya sebetulnya kita tersinggung itu kan juga sedikit ada dosa. Karena tersinggungnya kita kan akhirnya menjadi sebuah problematika tersendiri pada diri kita sendiri, yaitu apa? Kita masih belum benar dalam bersikap untuk batiniah kita. Artinya kita masih punya sifat dendam. Nah, bagaimana kalau kita kurangi dendam itu? Kita bercanda biasa, sebisa mungkin kita menjalin hubungan dengan baik, tidak ada kata-kata yang membuat mereka nanti akan terkena akibatnya. Jadi kita cukup berdoa, ya Allah, semoga pertemanan kita, persahabatan kita, persaudaraan kita ini menjadi yang baik, yang soleh-soleha, dan tidak menjadi bencana buat kita, gitu kan. Jadi nggak akan mungkin dia mengeluarkan kata-kata yang negatif atau bahkan melaknat dia. Baik kaum muslim, itu tadi uraian daripada guru kita Ustadz Sholihul Hadi pada sore kali ini. Dan untuk menambah keberkahan majelis kita mintakan doa dari beliau. Monggo Pak Yai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kaum muslim, saya Hilal mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.